chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dan pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer atau biasa disebut dengan hardware, yaitu berupa bagian alat output, input, dan prosesornya. Let's check it out. Halo, perkenalkan nama saya Angelinen. Saya akan menjelaskan alat perangkat keras dari output, yaitu headset. Headset adalah perangkat audio yang sebenarnya memiliki dua device yang digabungkan menjadi satu, yaitu perangkat input mikrofon dan perangkat output yakni speaker telinga. Headset ini umumnya ditunjukkan untuk digunakan pada perangkat-perangkat yang lebih besar, seperti laptop atau komputer. Namun, bisa digunakan untuk perangkat kecil juga seperti mobile dan sejenisnya. Adapun secara desain, umumnya headset melingkar pada bagian kepala dan memiliki dua buah speaker yang menutupi keseluruhan telinga pemakainya. Desain seperti itu tentu dimaksudkan agar suara yang dihasilkan lebih terdengar maksimal, dan headset juga cenderung digunakan untuk tujuan seperti video chat, video call, untuk bermain game, dan lainnya. Fungsi utama headset adalah sebagai alat reproduksi suara. Cara kerja headset adalah mengubah arus listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar di telinga kita masing-masing. Bagian-bagian headset pada umumnya seperti ini. Setelah melihat beberapa bagian dari headset, saya akan memperlihatkan macam-macam headset. Headset terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama headset seperti yang di sini, lalu headphone, backphone, dan earphone. Itu saja dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Adel Nokurnia Hakim dari kelas 10 MM1, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alat output dari perangkat keras komputer. Monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras dari komputer yang tergolong sebagai alat output. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang berupa grafis. Jenis monitor yang paling umum pada saat ini adalah LCD atau Liquid Crystal Display. Tiap-tiap monitor tentu saja mempunyai resolusi yang berbeda-beda. Resolusi merupakan jumlah piksel yang ditampilkan oleh monitor. Maka, semakin banyak jumlah piksel, maka semakin tinggi resolusi monitor tersebut. Resolusi sangat mempengaruhi kualitas komputer. Kualitas komputer bergantung pada beberapa aspek, yaitu berupa resolusi, waktu respons, tingkat kecerahan, pixel pitch, dan perbandingan kontrasnya. Yang pertama, resolusi. Resolusi merupakan jumlah piksel yang ditampilkan oleh monitor. Yang kedua, waktu respons. Waktu respons merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membuat piksel menyala atau mati. Selanjutnya, pixel pitch. Pixel pitch menggambarkan jarak antara piksel-piksel di sebuah monitor. Rata-rata pixel pitch sebaiknya sama dengan atau kurang lebih dari 0,28 mm. Alat-alat yang termasuk ke dalam alat input adalah yang pertama, mouse. Mouse merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada komputer. Masukan yang dilakukan oleh sebuah mouse pada komputer adalah menggeser kursor dan melakukan scroll atau menaik turunkan halaman pada komputer. Yang kedua adalah keyboard, atau yang sering juga disebut sebagai papan ketik. Keyboard adalah salah satu perangkat masukan yang juga paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Bentuk keyboard adalah seperti papan ketik biasa dengan berbagai tombol di atasnya. Fungsi dari berbagai tombol tersebut berbeda dan terkadang harus dikombinasikan terlebih dahulu agar bisa melakukan suatu perintah pada komputer. Nah, itu tadi merupakan alat-alat yang termasuk ke dalam alat input. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Asmi, kelas 10 Multimedia 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang termasuk prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Central Processing Unit atau disebut juga dengan CPU bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer. Kenapa disebut sebagai otak komputer?
karena bertugas untuk melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Pada dasarnya, prosesor berfungsi untuk memproses inputan data menjadi keluaran berupa output. Prosesor terletak di motherboard. Ada 3 bagian penting dari prosesor. Pertama, Arithmetic Logical Unit atau ALU, berfungsi melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Kedua, ada Control Unit atau pengatur input dan output data. Ketiga, ada Memory Unit atau alat menyimpan data. Contoh prosesor, yaitu prosesor Intel. Ada prosesor i5, i7, dan i9. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer, yaitu VGA card. VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut dengan GPU atau Graphic Processing Unit. VGA dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu VGA card onboard dan add-on. Kedua bentuk tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, VGA card onboard memiliki kelebihan, yaitu sudah menjadi satu dengan motherboard. Dengan begitu, tentu saja biayanya semakin hemat. Kekurangannya, tidak memiliki memorinya sendiri. Yang kedua, VGA card add-on memiliki kelebihan, yaitu dapat melakukan pekerjaan yang membutuhkan grafik tinggi dan memiliki memorinya sendiri. Kekurangannya yaitu harganya yang mahal dan membutuhkan tenaga listrik yang besar. Nah, biasanya VGA itu sangat dibutuhkan, terutama untuk para gamer dan desainer. Karena jika memiliki VGA yang berkapasitas tinggi, fungsi dari VGA tersebut akan menjadi lebih baik. Ada beberapa jenis VGA yang bergantung pada slot yang tersedia pada motherboard. Lalu ada VGA card AGP. VGA ini sudah memiliki kapasitas yang lumayan besar, yaitu 128 MB, 256 MB, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada VGA card PCI Express. VGA ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu PCI Express 16X dengan bandwidth 4000 MB/s dan PCI Express 1X dengan bandwidth maksimal 250 MB/s. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Des Pratama. Saya dari kelas 10 Multimedia 1. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang termasuk prosesor. Yang pertama ada motherboard. Motherboard merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang dan meletakkan perangkat seperti prosesor, VGA, RAM, dan perangkat lain. Motherboard merupakan komponen yang sangat penting pada komputer karena motherboard sebagai sirkuit utama yang akan menghubungkan semua peralatan pada komputer di dalam motherboard sendiri. Yang kedua, power supply. Power supply merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi DC dan mensuplai tegangan ke komponen-komponen seperti motherboard, hard disk, CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain. Pada power supply terdapat banyak port. Setiap port memiliki fungsi yang berbeda-beda disesuaikan dengan perangkat yang akan disuplai. Power supply sendiri mempunyai 2 jenis, yaitu power supply AT dan power supply ATX. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video mengenai alat-alat keras komputer. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video ini, juga kepada Bapak Asmuni Mkom selaku Guru Produktif Multimedia kelas 10, dan kepada Bapak Yusuf Rahmat Hidayat SPD selaku Wali kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.